Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qali. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP Negeri 5 Kota Pekalongan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman Islam dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepadanya. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Pak Slamet ingin berbagi ilmu kaitannya dengan pesantren Ramadan online. Mari disimak bersama-sama. Kali ini tema yang akan Pak Slamet sampaikan yaitu tentang usaha yang harus kita laksanakan agar puasa kita bisa berkualitas. Yang pertama, kita harus memiliki motivasi yang kuat pada diri kita bahwa puasa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengetahui keutamaan-keutamaan puasa Ramadan. Dan yang ketiga, kita harus menjauhi hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Yang pertama, kita harus ketahui dulu bahwa puasa ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dasar diwajibkannya puasa. Jadi puasa yang kita laksanakan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui keutamaan puasa. Yang pertama, bahwa puasa pahalanya besar sekali. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi di mana Rasulullah menjelaskan, qala Allahu kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah berfirman, setiap amal anak Adam untuknya kecuali puasa, maka puasa tersebut untukku, kata Allah, dan aku akan membalasnya. Ini adalah luar biasa, yang membalas langsung Allah katakan sendiri bahwa Allah lah yang akan membalasnya. Kemudian yang kedua, bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada minyak misik. Ya, diriwayatkan dalam sebuah hadis yang artinya, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak misik. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, ketika kita berpuasa, bau mulut kita tidak enak, kita harus bersabar, karena dalam pandangan Allah lebih baik daripada minyak misik yang harum sekali. Kemudian yang ketiga, orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Dikatakan dalam hadis, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Yang pertama adalah kegembiraan ketika berbuka, ya. Dan yang kedua adalah kegembiraan ketika nanti di akhirat melihat Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua kegembiraan yang akan
diperoleh oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah dapat memasukkan pelakunya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan dalam sebuah hadis dari Abu Umamah, dia berkata, saya datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka saya bertanya atau meminta kepada Rasulullah Muhammad SAW, perintahkan kepada saya dengan sebuah amal yang dapat memasukkan saya ke dalam surga. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjawab, berpuasalah, sesungguhnya tiada tandingan baginya. Kemudian saya datang lagi untuk yang kedua kalinya, maka beliau berkata lagi, berpuasalah. Ya, ini luar biasa. Dengan kita berpuasa, maka akan dapat memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, puasa akan memberi syafaat bagi pelakunya. Dikatakan oleh Rasulullah, asyamu wal Qur'an yashfa'an lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Oleh karena itu, laksanakanlah puasa dengan baik, dengan ikhlas, dengan iman, dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rajinlah membaca Al-Quran agar kita diberi syafaat oleh puasa dan Al-Quran. Kemudian yang keenam, puasa adalah perisai dari api neraka. Asyamu junnah minan nar. Dengan kita melaksanakan ibadah puasa, insya Allah puasa tersebut akan melindungi kita dari api neraka. Dan yang ketujuh, puasa sehari di jalan Allah menjauhkan pelakunya dari neraka sejauh 70 musim. Luar biasa. Kita langsung saja lanjut. Yang kedelapan, di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Kenapa? Karena ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan. Bahkan melaksanakan amalan sunnah pun pahalanya diganjar dengan luar biasa besarnya, seperti kita melaksanakan amalan wajib di luar bulan Ramadan. Oleh karenanya, yang biasanya tidak pernah melaksanakan sholat duha di bulan Ramadan, rajinlah sholat duha. Malamnya tarawih jangan sampai dilupakan, meskipun itu sunnah tapi pahalanya sangat besar. Kemudian yang luar biasa lagi adalah terdapatnya malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Oleh karena itu, marilah di malam hari kita hidupkan untuk membaca Al-Quran, untuk zikir kepada Allah. Karena di malam bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya. Dan yang ke-10, menghapus dosa dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, as-salawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffarat ma bainahunna idza ijtanaba al-kabair. Salat 5 waktu, ya, antara salat Jumat ke salat Jumat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah dapat menghapus dosa di antara keduanya jika dosa-dosa besar dijauhi. Dan di dalam hadis lain Rasulullah juga mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan hanya mengharap pahala Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini yang tadi Pak Slamet sampaikan hadisnya, ya. Kemudian ada beberapa hal yang dapat merusak pahala puasa yang harus kita jauhi, ya. Asyamu junnah, puasa adalah perisai. Maka siapapun yang sedang puasa, fala yarfuth wala yajhal, tidak boleh berkata keji dan berteriak keras. Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, ini shaim, aku sedang berpuasa. Maka di dalam melaksanakan ibadah puasa,
tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkelahi, ya. Karena hal tersebut dapat merusak pahala puasa. Begitupun dengan amal-amal buruk lainnya, seperti berkata dusta. Ini juga dapat menyebabkan rusaknya pahala puasa. Dikatakan dalam sebuah hadis yang artinya barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan malah justru mengamalkannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi Allah tidak butuh puasa orang yang suka berdusta, berbicara bohong, ucapannya perkataan palsu dan lain sebagainya. Maka di bulan Ramadan ini jujurlah dalam ucapan terhadap sesama manusia, apalagi kepada orang tua kita. Jangan sampai ucapan kita mengandung suatu kebohongan, karena kebohongan tersebut akan dapat merusak pahala puasa kita. Kemudian tinggalkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Di antara tanda sempurnanya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Misalnya apa hal-hal yang tidak bermanfaat? Misalnya jam 4 sore atau 5 sore ngabuburit, ya, ke pantai melihat sesuatu yang nanti menimbulkan kemaksiatan. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Perbanyaklah zikir, perbanyaklah membaca Al-Quran. Apalagi di masa-masa pandemi corona seperti ini, stay at home, di rumah saja, zikir, kemudian membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kemudian mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran, dan hati. Jangan sampai tidak makan, tidak minum, tapi matanya tidak puasa, ya, pikirannya tidak puasa. Maka kita, agar puasa kita berkualitas, sempurna pahalanya, maka puasakanlah mata kita dari melihat hal-hal yang haram, ya. Kemudian lisan kita berpuasa dari ucapan-ucapan yang mengandung dosa. Inilah hal-hal yang harus kita jauhi selama berpuasa, ya. Mendolimi orang lain, bermusuhan, bertengkar, berkelahi, jangan sampai, ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ibadah puasa dengan sempurna, sehingga puasa kita dapat menghapus dosa-dosa kita sebelumnya, dan puasa kita akan bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laksanakanlah membaca tilawah Al-Quran sebanyak-banyaknya, baik siang maupun malam hari. Kalau bisa satu hari satu malam satu juz, sehingga pas 30 hari hatam Al-Quran. Bagi yang belum mulai atau bagi yang masih santai-santai, bergegaslah mulai dari sekarang. Kemudian tingkatkanlah zikir kepada Allah. Sholat sunnah dijalankan, jangan hanya wajibnya saja. Kemudian kajilah ilmu-ilmu agama, baik secara langsung di masjid atau musola, maupun melalui YouTube atau media sosial yang lainnya. Kemudian perbanyaklah infak dan sedekah, apalagi kalau memberi buka kepada orang yang berpuasa, memberi takjil di masjid dan musola. Insya Allah pahala kita bisa berlipat ganda. Kita akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa, yang memakan takjil yang kita berikan itu. Sehingga meskipun kita puasa seorang diri, pahala kita bisa berkali-kali lipat dengan kita memberi takjil kepada orang yang berbuka puasa. Demikianlah pesantren online Ramadan yang dapat Pak Slamet sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemampuan, kemudahan oleh Allah untuk dapat mengamalkannya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.